Pernah nggak kamu ngobrol sama diri sendiri? Bukan ngobrol keras-keras di depan cermin, tapi suara kecil di kepala. Suara yang muncul saat kamu lelah, ragu, atau bahkan saat kamu sedang sendirian. Suara yang bilang, kayaknya aku nggak cukup bagus, atau sebaliknya, tenang, kamu bisa. Itu yang disebut dengan self-talking. Dan tanpa kita sadari, suara itu ikut membentuk cara kita untuk menjalani hidup. Akan kita bahas ke dalam 15 menit ke depan bersama aku, Kinder. Halo, selamat datang di dalam Makan Angin Podcast bersama saya Damplik, atau kayaknya orang-orang sekarang lebih panggil saya itu Bang Kinder atau Paman Kinder. Dan ini adalah episode baru yang namanya kita congkel dari Makan Angin Podcast, yang awalnya Damplik Podcast menjadi Kinder Podcast. Karena teman-teman yang sekarang manggilnya saya Kinder karena nickname game saya. Dan ini adalah episode 1 dari rangkaian episode tentang self-talking bersama saya Kinder. Akan ada 8 episode self-talking bersamaku Kinder. Jadi ini adalah sesi baru dan segmen baru, dan juga ini sebuah series. Selamat mendengarkan dan happy ending. Oke, self-talking itu normal, tapi isinya penting. Self-talking adalah dialog internal, percakapan yang terjadi antara kamu dan diri kamu sendiri. Setiap orang melakukannya setiap hari tanpa terkecuali loh. Saat bangun pagi dan bergumam, wah hari ini berat banget nih, itu self-talk. Kayak anjay, ini hari malas banget, itu berat banget. Nah, ini adalah bentuk self-talk yang paling simple menurut saya. Nah, saat sebelum presentasi kamu berpikir, wah jangan sampai salah deh, ini kan penting. Nah, ini juga termasuk self-talk. Masalahnya bukan karena kita itu berbicara pada diri sendiri. Masalahnya adalah apa yang kita katakan. Nah, otak manusia cenderung mempercayai kalimat yang sering diulang, meskipun kalimat itu nggak sepenuhnya benar gitu bro. Jadi kalau setiap hari kamu mengatakan pada diri sendiri bahwa kamu gagal, maka lambat laun kamu akan hidup dengan keyakinan itu. Karena otak kita itu memiliki frekuensi yang dapat mengubah realitas. Percaya nggak percaya nih, tapi yes, saya pernah buktikan. Saya kayak pernah, wah pengen martabak nih, pengen terang bulan nih. Sorenya ada temen yang ngasih saya terang bulan bro, dan ini wow sekali. Iya gak sih? Ngeri. Lalu kita akan ngobrolin tentang self-talk negatif. Apa self-talk negatif? Yaitu suara yang terlihat sepele, tapi sebenarnya itu menyakiti kita. Self-talk negatif seringkali terdengar biasa aja, bahkan terasa wajar. Namun di balik itu, ia perlahan melemahkan. Kalimat seperti, kenapa sih aku selalu begini? Atau misalkan, kenapa sih aku dulu bego banget gitu? Atau haruskah aku bisa lebih baik? Atau harusnya ini bisa begini nih? Atau misalkan orang lain lebih pantas daripada aku. Nah, itu adalah suara-suara yang kita tanamkan ke dalam diri kita itu. Kalau kita nantinya kita percaya dan itu akan kejadian, akan nge-nerve kita jadi lebih buruk. Seiring muncul bukan karena kamu itu lemah, tapi karena kamu terlalu keras pada diri sendiri. Kamu nuntut diri untuk selalu kuat, selalu bisa, dan selalu benar. Padahal kamu lupa, kamu itu juga manusia bro. Ya memang begitu. Jadi misalkan kita itu merasakan sesuatu ya, tolong jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi perbandingannya diri kita itu lebih jelek. Itu gak benar. Diri kita itu baik pada versinya masing-masing kok bro. Jadi tenanglah. Kita cuma menjalani hidup dengan cara yang berbeda, dengan taraf yang berbeda dengan orang lain gitu ya. Tolong ini dipahami dulu ya. Nah, self-talk positif itu bukan berarti membohongin diri kamu. Banyak orang salah paham tentang self-talk positif.
Ini bukan soal pura-pura bahagia atau memaksa diri untuk selalu optimis ya. Self talk yang sehat itu justru realistis dan penuh empati. Kamu perlu tahu ini ya. Contohnya seperti, aku emang belum bisa tapi aku sedang belajar gitu contohnya. Atau misalkan hari ini berat banget dan kayaknya itu wajar karena gak semua hari itu enteng. Pasti ada satu hari yang berat gitu. Tapi kamu harus ingat, dan itu hanya berlangsung 1 hari doang ya. Kayak satu lagi contohnya, aku ini gak sempurna tapi aku cukup lah gitu, nggak jelek-jelek amat lah. Nah itu sebenarnya self talk yang positif, tapi itu tidak membohongin diri sendiri. Nah kalimat-kalimat ini tidak menghapus masalah loh, ingat. Kalimat-kalimat ini yang kamu ucapkan kepada dirimu itu tidak ngehapus kamu punya masalah ya, tapi cukup buat kamu untuk jadi kuat buat menghadapinya gitu ya. Lalu apa aja yang biasanya self talk lakukan deh orang-orang ini? Biasanya orang-orang malam-malam itu self talk ya. Apa yang orang-orang itu lakukan? Yang orang-orang lakukan itu kadang mengutarakan masalah kepada diri sendiri. Contohnya gimana nih? Maksudnya gimana nih? Ada kalanya kita tidak siap bercerita ke siapapun, bahkan karena ya kita tuh minder, atau bukan karena kita tuh tidak percaya orang lain, tapi karena kita sendiri belum bisa merumuskan apa yang sebenarnya kita rasakan. Jadi kalau misalkan ditanya orang lain pun, kamu lagi ngapain? Nggak tahu, saya bingung. Saya tuh kenapa tuh nggak tahu, saya bingung. Nah ini problem. Makanya self talk ini bagus buat diri sendiri. Kita bisa mengutarakan masalah diri kita sendiri, bahkan mungkin kita bisa cari solusinya sendiri dulu. Nah di momen seperti ini, self talking itu bisa jadi ruang aman, bro. Kenapa bisa aman? Karena dia mengutarakan masalah kita kepada kita sendiri. Berarti kita tuh berani jujur ya sama diri sendiri. Contohnya nih, apa yang sebenarnya ganggu. Tapi tolong ya, kamu jangan denial sama dirimu sendiri. Kalau kamu denial sama orang lain mah boleh, tapi denial sama diri sendiri buat apa? Kayak contohnya yang tadi. Terus bagian mana yang paling membuat kita lelah gitu contohnya. Atau apa yang bisa dikendalikan dan apa yang enggak. Apa yang bisa aku kerjain, apa yang enggak bisa aku kerjain. Sementara kita lagi di tengah-tengah project misalkan. Itu adalah sebuah self talk yang mungkin bisa untuk jadi solusi. Tapi ini bukan menghakimi loh ya, tapi mendengarkan. Bukan menyalahkan, tapi memahami. Kadang dengan mengatakan pelan di dalam hati, aku capek karena semua ini, beban itu sudah sedikit berkurang. Karena biasanya ketika orang itu self talk, lalu sebelum tidur let's say, itu dia akan tidur ya. Lanjut kita akan tidur. Kecuali kalau kamu tidak self talk lalu tidur, lalu kamu overthinking gak jelas, itu salah. Sekali lagi abang katakan itu salah, itu gak bener ya. Lalu kita itu bisa mencari solusi sendirian tanpa nyiksa diri kok. Contohnya ya kayak misalkan self talking itu juga bisa jadi alat untuk mencari solusi secara mandiri. Bukan dengan tekanan, tapi dengan ketenangan. Ya alih-alih berkata aku harus beres sekarang juga, coba deh katakan apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan hari ini gitu. Jadi kayak daripada aduh aku harus ngeras. Batuk dulu kawan. Terus kayak aku bisa ngapain hari ini gitu. Aku bisa ngapain biar hari ini berjalan normal gitu. Dan solusi itu gak harus besar kok, gak harus langsung selesai. Yang penting adalah langkah pertama dari problem kamu. Jadi kamu bisa mencari langkah pertama dari problem. Langkah pertama itu akan menjadi solusi kamu di besoknya mungkin, atau kamu lanjutin sendiri mungkin, dan kamu kembangin sendiri mungkin ya bro.
Dengan berbicara pada diri sendiri secara terarah, kamu itu belajar memisahkan antara emosi dan problems dan masalahmu. Kamu belajar bahwa tidak semua harus diselesaikan sekaligus, dan tidak semua kegagalan itu adalah ending, bro. Ingat ya, orang gagal tuh tidak harus meninggal, bro. Tidak akan langsung meninggal kecuali kamu gagal ngerem, mati lu, bro. Ya, kecuali ya itu ya. Lalu gimana sih cara kita bicara ke diri sendiri? Itu menentukan arah hidup, bro. Cara kamu bicara pada diri sendiri itu akan mempengaruhi keputusan yang kamu ambil. Self-talk, terutama self-talk yang negatif, itu membuatmu ragu melangkah, boy. Mau gimana ya, kayak takut mencoba dan mudah menyerah. Sedangkan self-talk yang sehat membantumu berani memulai, menerima proses, dan lebih sabar pada diri sendiri. Jadi kamu jangan mengkucilkan dirimu sendiri, jangan nge-nerve dirimu sendiri, jangan menjelekkan, mendiskreditkan dirimu sendiri kalau kamu itu tidak cukup kompeten, bro. Itu salah. Karena otak bawah sadar kita akan menerimanya, dan wow, ketika kita menerima itu, kita akan berubah menjadi seseorang yang benar-benar gagal in reality. Itu ngeri. Iya gak sih? Oh my god. Ya seringkali dunia bukan dunia lah, bukan dunia yang terlalu kejam buat kamu, tapi suara di kepala kita yang gak henti-henti menghakimi kita, ngedoktrin kalau kita itu salah, ngedoktrin kalau kita itu bodoh. Padahal gak begitu ya teman ya. Nah ironisnya, kita itu kerap berbicara pada diri sendiri dengan cara yang tidak pernah kita lakukan pada orang lain. Ini gimana nih? Maksudnya kayak misalkan kamu ngobrol dengan orang lain bisa biasa aja, tapi sama diri sendiri kok keras banget sih. Ngegoblok-goblokin diri sendiri, membandingin diri sendiri dengan pencapaian hasil orang lain. Itu adalah contoh, bro, dan itu salah menurut saya. Nah sebenarnya suara siapa yang kita selama ini tuh dengarkan? Suara siapa? Coba kita berhenti sejenak dan perhatikan suara di kepalamu. Apakah itu benar-benar suara kamu? Atau itu suara gurumu misalkan? Atau itu cerminan suara orang tuamu, lingkunganmu, atau bahkan pengalaman gagal di masa lalu? Ya goblok-goblokin diri sendiri tadi. Pertanyaannya bukan lagi mengapa suara itu ada, tapi apakah kamu ingin terus mendengarnya? Karena pada akhirnya kamu punya pilihan untuk membentuk dialog batin yang baru. Itu pilihanmu sendiri, bro. Jadi apakah kamu goblok, harusnya kamu bisa gini. Oh stop dulu. Tidak main-main. Bukan suara yang selalu percaya diri, tapi suara yang tidak melukai gitu loh, bro ya. Jadi itu yang harus sebenarnya itu kamu lakukan ketika kamu sedang self talk gitu loh ya. Jangan sampai kamu itu kayak menghakimi dirimu sendiri, kayak kamu itu bego-begoin dirimu sendiri. Itu ngapain? Itu tidak penting gitu. Bahkan harusnya kita itu memotivasi diri kita sendiri, bro. Harusnya ya. Lalu yang terakhir, bro, kita udah hampir 15 menit nih, gak kerasa banget. Cepet ya 15 menit itu. Menjadikan suara itu teman dan bukan musuh. Apalagi itu suara dirimu sendiri. Kamu mungkin belum bisa langsung ya, bro, mengubah semua pikiran negatif. Ya kita bukan motivator pun banyak yang kosong, banyak yang bohong, tahu-tahu problem gitu ya di in real life. Dan itu gak apa-apa, bro. Maksudnya aku ulangin lagi, kamu itu mungkin belum bisa langsung mengubah semua pikiran negatif dirimu sendiri. Itu gak apa-apa. Perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam. Ingat, perubahan gak terjadi dalam satu malam, bro. Nah mulai hari ini kamu bisa lebih sadar, dan kamu harus bisa lebih sadar saat berbicara pada diri sendiri. Lebih lembut, lebih jujur, lebih manusiawi.
Karena suara di kepalamu itu akan menemani kamu lebih lama dari siapapun. Dan semoga suara itu bisa menjadi teman yang menguatkan, bahkan bukan musuh yang menjatuhkan. Gitu ya bro. Oke, 15 menit sudah berlalu. Ingat, self talk itu penting. Itu bisa kamu kerjakan. Tapi tolong jangan jadikan self talk itu adalah sarana untuk memusuhi diri sendiri, menjelekkan diri sendiri, membodoh-bodohkan diri sendiri. Itu tidak benar. Oke, aku Kinder dan ini Kinder Podcast. Salam makan angin out.